Saya sampaikan, saya Dr. Muhammad Taufik. Saya selaku ahli pidana ya, saya ahli pidana dari Fakultas Hukum Unisula ya. Saya dihadirkan dalam kapasitas sebagai ahli pidana. Dan kebetulan kalau Anda tahu, saya yang menggugat ijazah palsu di Pengadilan Surakarta, dan saya yang dimenangkan perkaranya kaitannya dengan penjualan pasir. Jadi prinsipalnya penggugat penjualan pasir itu saya, ya, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, sekarang saya mau bicara tentang gelar hari ini. Hari ini gelar dari TPWA itu menghadirkan 9 orang, ya, dengan 4 orang ahli. Yang pertama bicara ahli adalah saya, Muhammad Taufik, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Ada 7 yang saya sampaikan. Pertama, di dalam gelar itu tidak ada istilah penghentian penyelidikan. Karena gelar itu karena penyelidikan itu secara teori adalah serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Kalau menduga itu cuma 2. Apa alat bukti yang belum ada harus dicukupi, bukan dihentikan. Oleh karenanya saya tadi ditanya oleh kepala pimpinan gelar, saya sampaikan ada 3. Kalau tadi Pak Brigadir Jenderal Polisi Juhamdani, Direktur Tindak Pidana Umum, mengatakan memeriksa 4 saksi dari TPWA, ternyata dia belum memeriksa ahli. Dan kami sebagai ahli berempat ini siap. Saya Butifa, Bang Rismon, Rai Surya itu siap diperiksa sebagai ahli. Kemudian yang kedua, siapa yang harus diperiksa? Peristiwa lokus delikti dan tempus delikti itu terjadinya di Surakarta, karena beliau sudah mencalonkan sebagai wali kota, kemudian gubernur di Jakarta dan presiden di Jakarta. Oleh karenanya wajib KPU yang diperiksa itu KPU saat itu, bukan KPU saat ini. Kalau KPU saat ini nggak mungkin punya data, ya nggak punya data. Kemudian yang kedua, teman-teman media tahu yang namanya calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu punya namanya tim ses. Nanti akan nyambung dengan pernyataan Dr. Suryadi, karena mereka punya tim ses, tentunya harus ada tim sukses itu yang diperiksa, ya. 1 ketua KPUD, yang kedua tim ses. Tim ses itu siapa? Karena saya sudah konfirmasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surakarta, Pak S.E. Krudi, DPC PDI Surakarta tidak pernah memverifikasi ijazah. Nah, oleh karenanya tim ses ini diperiksa. Siapa nama-nama tim ses? Kan banyak, minimal namanya Anggit Nugroho, ya, Denny Iskandar dan sebagainya, orang-orang itu diperiksa. Kemudian yang kedua, saya mengatakan di dalam penyelidikan itu tidak ada istilah penyitaan, karena semua masih klarifikasi. Kalau penyitaan itu sudah penyidikan, dan tadi diakui oleh penasihat hukum terlapor bahwa memang tidak ada, memang penyitaan itu karena kebaikan karena itu kebaikan dari Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa sepanjang itu tidak pernah ditunjukkan ijazah asli sesuai dengan pasal 185 KUHP, maka tidak pernah ada namanya pembuktian. Jadi semua pembuktian itu harus berakhir di persidangan. Meskipun di sana ada persidangan ijazah di Jakarta Selatan, di Jakarta Timur, dan hari ini bergulir di Pengadilan Surakarta, maka kami menunggu supaya ijazah itu dihadirkan. Kalau tidak pernah dihadirkan berarti tidak pernah ada pembuktian. Yang terakhir, dengan sendirinya karena tidak pernah ada pembuktian ijazah, maka tidak boleh ada orang dipidana karena menyoal ijazah. Terkecuali sudah dibuktikan di depan persidangan ada ijazah asli, maka siapapun yang mempersoalkan ijazah, dia harus dinyatakan melakukan penghinaan. Jadi sepanjang tidak ada pembuktian di depan persidangan, maka tidak layak orang dikatakan melakukan penghinaan. Penghinaan itu sudah ada bukti dulu. Misalnya ijazah saya asli, sudah orang menanyakan ini buktinya. Sepanjang itu belum pernah dibuktikan, ditunjukkan, maka di situ tidak pernah ada pembuktian. Harapan terakhir, semoga ini berlanjut dan saya diundang dalam kapasitas untuk meneruskan perkara ini dari lidik ke sidik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sama Bu Tifa. Ini siapa? Oh ya, ini punya ini. Ini punya. Oh, ini ya, sini ya, ke Bu Tifa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.